Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rahmis Kelas. Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 5 dimanapun kalian berada, terkhusus kelas 5 SD Sekolah Indonesia Jeddah. Semoga kalian baik-baik saja, sehat, dan tetap semangat. Oke, untuk mengawali pelajaran kita di pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang akan kalian peroleh menjadi bermanfaat dan barokah buat kalian dan buat sesama. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk anak-anakku semua atau kepada siapapun yang menonton video pembelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat like videonya. Jika kalian berkenan, komen, share, dan pastinya please di-subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, dalam hitungan ketiga, Ibu minta kalian sudah subscribe ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, kali ini kita belajar bidang studi matematika, di mana materi yang akan kita bahas adalah mengurai pecahan desimal sebagai hasil penjumlahan dua pecahan desimal lainnya. Ya, masih berkisar pada bab 1 Matematika kelas 5 Sekolah Indonesia Jeddah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh pertama. Tentukan penjumlahan pecahan desimal dengan hasil berikut. Nah, ini dia. Ini adalah hasil, ya. Dari hasil ini nanti kita akan mengurai, ya, atau menguraikan dari pecahan 2, dari penjumlahan 2 pecahan desimal, ya. Dan dari hasil 0,9 ini akan mendapatkan banyak penjumlahan dari 2 pecahan desimal. Oke, kamu mau tahu bagaimana kira-kira? Yuk, sama-sama kita lihat. Nah, ini adalah bentuk penguraian yang pertama. Dari 0,9 ini sebagai hasil, maka dapat kita uraikan bahwa 0,3 ditambah 0,6 sama dengan 0,9. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita bisa lihat ini 0,9 yang hasil yang tadi, kalau kita kurangkan dengan 0,3, maka hasilnya adalah 0,6. Ya. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, pengurai ini, maka kita cari bilangan terkecil atau nilai terkecil dari 0,9 ini. Ya, sebenarnya masih ada lagi nilai terkecil dari 0,3. Ya, coba kita lihat. Nah, ini dia. Dari hasil 0,9 bisa diurai 0,1 ditambah 0,9 sama dengan 0,9. Ya. Jadi sebenarnya dari 0,1 sampai 0,8 nanti kamu bisa menjumlahkan agar mendapatkan hasil 0,9. Ya. Nah, dari 0,1 ini bagaimana caranya? Kamu lihat.
Ini dia hasilnya 0,9 dikurang 0,1 sama dengan 0,8. Intinya, cara yang ini, pengurangan ini dibalik. Ya, dibalik dari penjumlahan. Oke, seperti yang Ibu sampaikan, dari 0,9 ini sebagai hasil, bisa kamu urai mulai dari 0,1. 0,1 kira-kira berapa hasilnya kalau berapa penjumlahannya agar hasilnya dapat 0,9. Nah, caranya seperti ini. Ya. 0,9 dikurang 0,1 maka hasilnya 8. Jadi akhirnya 0,1 ditambah 0,8 hasilnya 0,9. Ya, oke, kita lihat yang selanjutnya. 0,4 ditambah 0,5 maka hasilnya adalah 0,9. Cara penyelesaiannya kita buat atau kita tulis 0,9 sebagai hasil dikurang 0,4 maka 0,5 adalah hasil pengurangan dari ini ya. Oke, berikut. Dari hasil 0,9 dapat kita uraikan 0,2 ditambah 0,7 maka hasilnya adalah 0,9. Cara penyelesaiannya, nih 0,9 sebagai hasil, kita kurangkan dengan 0,2 maka sama dengan 0,7. Intinya gini ya anak-anak, ini hasil 0,9. Maka cari bilangan terkecil atau nilai terkecil dari 0,9 ini. Oke? Ya. Namun, kalau kamu andai membuat atau menuliskan 0,9 ya ditambah dengan pecahan desimal lainnya bisa saja ya, bisa. Nah, akan tetapi untuk penjumlahannya adalah 0,0 gitu ya. Namun untuk mendapatkan bilangan maka 0,9 ini cari nilai terkecil. Ya, dimulai dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 0,8. Maka cara penyelesaiannya kita buatlah dari hasil 0,9 kurang 0, berapa yang kita inginkan dari nilai terkecil dari 0,9 ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Oke. Nah, ini dia. 0,65. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ini adalah hasil, maka kamu dapat mencari nilai terkecil atau nilai kecil dari 0,65 yang bisa kita jumlahkan dengan pecahan desimal lainnya agar mendapatkan hasil 0,65. Apalagi ini, pasti banyak banget ini penguraian yang akan kita peroleh. Bisa 65 pengurai. Ya. Nah, akan tetapi kita cukup mengurai dengan 4 penjumlahan 2 pecahan desimal lainnya saja. Oke. Kita lihat yang pertama dari hasil 0,65 ini dapat kita urai ya. Dari 0,3 ditambah 0,35 pastinya nanti akan mendapatkan hasil 0,65. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. 0,65 sebagai hasil kita kurang dengan 0,3. Atau andai kamu mau membuat di sini 0,1.
bisa saja. Maka 0,65 dikurang 0,1. Ya, sama dengan berapa? Nah, sekarang 0,65 dikurang 0,3 yang kita tulis, karena itu yang tertulis di penjumlahan sini. Maka hasilnya adalah 0,35. Kalau bentuk dalam pengurangan ya. Oke, sekarang pengurai kedua. Dari hasil 0,65 dapat kita urai 0,4 ditambah 0,25 sama dengan nantinya 0,65. Cara penyelesaiannya seperti biasa, ini hasil ya, kita kurangkan dengan pengurai yang tadi 0,4 ya. Sama dengan 0,25. Oke, sekarang 0,1. Nah, ini dia yang Ibu maksud tadi ya. Dari hasil 0,65 dapat kita uraikan 0,1 ditambah 0,55 sama dengan 0,65. Cara penyelesaiannya sama seperti yang di pertama, kedua, bahwa hasil 0,65 kita kurang dengan 0,1, maka hasilnya adalah 0,55. Oke. Pengurai terakhir ya. Ini sebagai contoh saja. Dari hasil 0,65 maka pengurainya adalah 0,2 ditambah 0,45, maka hasilnya adalah pasti akan 0,65. Ya. Cara penyelesaiannya tetap 0,65 sebagai hasil, kita kurang dengan pengurai yang tadi 0,2 sama dengan 0,45. Intinya antara penjumlahan dengan pengurangan ini hanya dibalik saja, ya. Namun di sini karena perintahnya adalah penjumlah, mengurai, ya, menguraikan dari hasil pecahan desimal kepada penjumlahan dua pecahan desimal. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa dari hasil 0,65 ini dapat nanti kamu urai sebanyak 65 pengurai atau bahkan lebih. Ya, hanya saja ini sebagai contoh, kamu silahkan buat uraian-uraian dari kamu. Ya, tidak hanya kamu mengikuti seperti yang Ibu contohkan, ya. Boleh dengan bilangan-bilangan kamu sendiri, asalkan hasilnya sama 0,65. Oke, silahkan kamu buktikan dengan latihan-latihan kamu di rumah. Ya, benar nggak sih? Cocok nggak sih cara yang kamu buat dengan hasil yang ada? Nah, kalau misalkan cocok, berarti kamu sudah mengerti dan sudah memahami penjelasan yang Ibu sampaikan ini. Oke. Sekian dari Ibu dan terima kasih ya. Untuk PR atau tugas atau latihan untuk kamu akan Ibu sampaikan lewat WhatsApp group nantinya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe pastinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan ya. Bye-bye.